Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di Study Abroad Talk Series ke-1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsaragol Jalal yang akan bertugas sebagai MC dalam memandu seluruh rangkaian acara webinar pada malam ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Fianti Aprilia dan Bu Nilu Dwi Indrayani yang telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Namun sebelum memulai acara, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada semua hadirin diharapkan untuk bersikap sempurna. Pada hadirin dipersilakan untuk bersikap semula. Selanjutnya, mari kita simak video company profile dari EH Institute dan Ruang Kreatif terlebih dahulu. Setiap tantangan zaman membawa peluang. Dari isu lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga perkembangan teknologi. Semua membutuhkan solusi yang nyata. Disinilah EH Institute hadir sebagai institusi riset independen yang berkomitmen menghadirkan perubahan. Kami percaya ilmu pengetahuan tidak hanya untuk dipahami, tapi juga untuk memberi manfaat. Karena itu, kami menggabungkan riset ilmiah, edukasi, dan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Melalui penelitian inovatif, program literasi, webinar, hingga kolaborasi global, kami mendukung lahirnya pengetahuan baru dan mendorong penerapannya dalam kehidupan nyata. EH Institute juga menyediakan ruang bagi para peneliti, mahasiswa, dan profesional untuk belajar, berjejaring, dan berkarya bersama. Bersama mitra, di dalam dan luar negeri, kami terus melangkah maju
menjadikan setiap inovasi berdampak bagi manusia dan bumi. Karena masa depan bukan untuk ditunggu, tapi untuk diciptakan. EHA Institute, Science and Technology for a Sustainable Future. Oke, jadi teman-teman, tema pada webinar kali ini yaitu Study Abroad Talk serius ke-1 dari EHA Institute dengan judul Scholarship and Academic Research for Study Abroad in Taiwan and Japan. Namun sebelum masuk pada inti acara, aku ingin membacakan peraturan-peraturan lebih dahulu terkait webinar pada malam hari ini agar acara ini dapat berjalan secara lancar. Yang pertama, peserta diharapkan untuk tidak membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta diperkenankan mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh moderator dengan mengangkat tangan terlebih dahulu atau raise hand. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir. Yang keempat, peserta wajib menghormati, menghargai pembicara dan sesama peserta. Untuk itu, kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk disimak baik-baik dan siapkan pertanyaannya, karena nanti kita akan punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Pada acara kali ini, aku tidak sendirian, tetapi ada moderator yang akan menemani saya untuk membantu berjalannya sesi talk show, yaitu moderator Kak Nadia yang merupakan junior researcher dari EHA Institute. Baik, kalau begitu mungkin uh, kita udah nggak sabar banget untuk dengerin talk show dari narasumber. Kepada Kak Nadia, layar dan waktu saya persilakan. Oke, terima kasih ya, Tor, atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua peserta semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Romatul Aulia, Junior Researcher EHA Institute selaku moderator yang akan memandu jalannya acara sebagai moderator pada malam hari ini. Atas nama EHA Institute dan juga Ruang Kreatif, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu di malam hari ini untuk bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Scholarship and Academic Research for Study Abroad in Taiwan and Japan. Kita akan mendengarkan langsung pengalaman inspiratif dari dua narasumber yang luar biasa yang telah menempuh studi dan karir di luar negeri, khususnya di Taiwan dan Jepang. Nah, jadi pastikan nih teman-teman tetap stay tune sampai akhir karena akan ada banyak insight dan tips menarik yang bisa jadi bekal kalian untuk mewujudkan mimpi studi ke luar negeri. Dan sesi pertama kali ini kita akan membahas tentang pengalaman studi dan riset di Taiwan, khususnya bagaimana mendapatkan beasiswa fully funded serta peluang akademik di sana. Dan telah hadir nih bersama kita malam ini seorang narasumber yang sangat inspiratif dan berprestasi di dunia akademik internasional. Beliau adalah Asisten Profesor Dr. Niluh Dwi Indrayani, seorang akademisi dan peneliti di bidang keperawatan dan kesehatan kerja. Saat ini, beliau menjabat sebagai asisten profesor di National Cheng Kung University Taiwan, sekaligus penerima PCS Scholarship untuk program Doktor of Philosophy atau PhD di universitas yang sama. Nah, beliau juga aktif dalam berbagai penelitian lintas disiplin di bidang ergonomi, pendidikan keperawatan, dan juga occupational health nursing. Selain itu, beliau merupakan Executive Board Director di Asia and Pacific Alliance for Nursing Education dan Head of International Collaboration of Association of Occupational Health Nursing Indonesia. Nah, dengan pengalaman yang luar biasa ini, di dunia akademik dan riset internasional, mari kita sambut dengan hangat Asisten Profesor Dr. Niluh Dwi Indrayani. Selamat malam, Mbak Iin. Halo, selamat malam Mbak Nadia. Iya, apa kabar Mbak? Baik, baik. Di Bali lagi kondisi baik. Mbak Nadia gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik, lagi ada di Depok sekarang. Nah, teman-teman, Mbak Iin dari Bali langsung nih, Zoom sama kita.
mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Mbak Iin, 30 menit ke depan waktu dan layar kami persilahkan untuk Mbak Iin. Baik, terima kasih moderator Nadia sudah membuka dengan baik sekali. Tadi juga sudah disampaikan beberapa introduction tentang terkait dengan saya. Hanya ada yang saya klarifikasi sedikit, saat ini afiliasi saya sudah kembali ke Indonesia. Saya saat ini di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali sebagai asisten profesor di sana ya. Tanpa berlama, saya coba untuk share screen. Oke. Baik. Saya harap sudah terlihat ya. Oke, sebelumnya saya memastikan dulu apakah suara saya terdengar dengan baik. Terdengar jelas ya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama EH Institute ya. Jadi sebelumnya saya sudah mendapat informasi terkait dengan salah satu platform ini ya dari kebetulan kolega saya juga dulu di Universitas Indonesia, Dr. Sari. Ya, yang kami juga sesungguhnya memiliki satu interest yang sama di bidang penelitian yang similar. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa berbagi, lebih tepatnya sharing ya, terkait dengan scholarship dan juga academic research di pengalaman waktu lalu berkuliah di Taiwan. Ya, jadi saya harap ini ada beberapa partisipan yang bergabung, jadi mudah-mudahan dalam kondisi sehat juga. Saya yakin yang sudah bergabung merupakan pejuang untuk scholarship dan juga untuk postgraduate ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa mendapat insight. Baik tadi yang seperti dikenalkan oleh moderator, jadi singkatnya ini merupakan pendidikan atau professional education sebelumnya. Saya lulus dari Universitas Indonesia di 2014, kemudian mengambil professional nurse dan lulus di tahun 2015. Waktu lalu sempat bekerja juga sebagai clinical nurse di Cipto Mangunkusumo National Hospital di Jakarta. Kemudian melanjutkan master degree-nya di National Cheng Kung University di Taiwan. Serta juga melanjutkan PhD di National Cheng Kung University di program studi yang sama pada tahun 2020 dan menuntaskan di 2023. Jadi saya baru bergabung kembali ke Indonesia di tahun 2024. Selesai saya dipercaya sebagai foreign faculty member, ada typo sedikit, foreign faculty member di College of Medicine National Cheng Kung University. Jadi ini merupakan beberapa, kami pada saat ini adalah semacam celebration. Jadi waktu pelantikan dosen dan juga dosen asing di National Cheng Kung University, lebih tepatnya di College of Medicine. Jadi ada beberapa juga dari luar dan saya dari Indonesia, selebihnya dari Taiwan dan ada yang dari Filipina juga yang terpilih dari seleksi tersebut. Jadi tahun 2023 sampai ke 2024 saya mendapat kesempatan dan lolos seleksi sebagai foreign faculty member di sana dengan afiliasi di NCKU. Kemudian di tahun 2024 saya bergabung ke Indonesia di kampus yang di Bali. Sebelum saya memulai, saya ingin mengetahui sejauh ini kira-kira teman-teman yang sudah bergabung di webinar malam ini adalah teman-teman yang memiliki ekspektasi seperti apa di webinar ini. Boleh silakan scan QR code-nya. Jadi kemudian kita lakukan sedikit ice breaking untuk saya ketahui. Nanti sehingga saya ada beberapa slide sesungguhnya karena waktunya 30 menit. Sehingga nanti pada poin-poin apa yang bisa saya kemudian lebih tekankan. Jadi tujuan dari pertanyaan ini adalah kemudian melihat kira-kira yang dibutuhkan oleh teman-teman partisipan lebih ke arah yang mana. Silakan di screen capture. Di scan QR code-nya.
Saya stop share sebentar. Oke. Baik, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Untuk screen-nya silakan di-scan QR code yang di sebelah sini, sehingga nanti kita bisa melihat kira-kira kebutuhan teman-teman tim partisipan sebagian besar ekspektasinya apa terhadap webinar kali ini. Mbak Nadia, saya kira-kira punya berapa menit lagi ya? Masih Sorry? masih 22 menit lagi, Kak. Oh, baik, baik. Oke. Saya masih tunggu. PhD Life and Scholarship. Bagaimana studi di luar negeri, terutama yang PhD. Oke, berarti sepertinya lebih ke arah PhD Life dan Scholarship ya. Jadi, karena ini satu atau dua words, jadi silakan diketik mungkin beberapa. Research struggle abroad. Oke, jadi lebih ke arah scholarship dan juga kemudian research struggle-nya. Oke, nanti saya ceritakan ke arah sana. Oke, berarti sudah kurang lebih kita bisa masuk ke presentasi lagi. Saya akan masuk ke sini. Jadi karena beberapa tadi yang berfokus pada PhD, berarti sesungguhnya jika saya masuk ke Oke, rata-rata berarti ada yang master degree sudah, ada yang bachelor. Oke. Baik. Jadi tepat ya. Saya akan mulai dari how to get in ya, kalau begitu. Jadi saya yakin yang sudah bergabung di sini merupakan para pejuang, sehingga ini tidak perlu saya highlight kembali karena teman-teman juga pasti sudah memiliki dream-nya. Kemudian pesan saya berikutnya adalah ketika mau melanjutkan postgraduate, bentuklah resources dan carilah resources. Nanti kita akan bahas lebih dalam ini. Saya yakin teman-teman di sini juga wajah-wajahnya ada beberapa yang saya kenal ini. Wajah-wajahnya saya sudah lihat bahwa memang sudah ada yang punya link relationship dengan beberapa network. Jadi itu sudah baik. Dan kemudian berikutnya adalah
yang harus saya highlight adalah research interest. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki research interest sebelum kemudian memutuskan atau menentukan untuk melanjutkan kuliah postgraduate-nya. Berikutnya adalah set your timeline dan baru kemudian scholarship opportunities. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang scholarship dan juga mungkin ke arah yang set your timeline ya, yang di dalamnya juga ada research interest. Oke, sharing saja. Waktu lalu ketika saya menentukan untuk mengambil postgraduate di S2 dan S3, yang saya lakukan adalah menentukan kira-kira potensial university mana yang akan saya ambil. Dan kemudian melakukan search di QS World, dan kemudian berapa lama yang saya miliki atau durasi untuk saya menuju ke pendaftaran postgraduate. Let's say sekarang sudah di bulan Oktober. Jika saya ingin di tahun depan, berarti kapan kira-kira saya harus set timeline, saya sudah harus membuat esai, kemudian saya harus sudah searching university-nya, apakah itu jenis scholarship-nya seperti apa, itu dari awal sudah dilakukan. Jadi berapa lama durasi yang saya miliki untuk kemudian menentukan ke postgraduate. Ada beberapa potential students yang kemudian dia sudah menentukan atau membuat durasi jauh sebelum akan apply satu university atau satu scholarship. Jadi pesan saya adalah lakukanlah beberapa waktu sebelumnya untuk menentukan berapa lama teman-teman dapat kemudian menentukan untuk masuk ke satu university. Dan bagaimana entry requirements-nya, jadi persyaratan apa saja untuk masuknya, kemudian get application started, dan baru kemudian carilah potential scholarship. Jadi kalau kita masuk ke satu negara, terutama di beberapa negara Asia yang bukan native language-nya English ya, jadi silahkan kemudian diperhatikan, pesan saya, diperhatikan untuk kampus tersebut apakah menerima full English program. Karena ada beberapa kampus di Taiwan, karena topik saya adalah membahas tentang Taiwan, maka saat ini saya akan bahas fokus di Taiwan. Beberapa kampus tidak menyediakan major yang di luar dari English program. Jadi ada yang 50%-nya merupakan English, ada yang 50%-nya merupakan Chinese. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ada beberapa rekan ketika mengikuti perkuliahan masa lalu, kemudian di pertengahan mengalami kendala atau struggles karena harus memahami persis bahasa Mandarin. Itu yang saya mungkin bisa suggest kepada teman-teman yang ingin melanjutkan untuk postgraduate-nya. Dan kemudian setelah menentukan kira-kira universitas mana, yang perlu diketahui adalah total credits-nya dan juga required dan elective course. Jadi ini penting sekali untuk diketahui. Saya ambil contoh yang paling simple adalah yang di International Doctoral Program in Nursing. Jadi ada satu program di nursing dan juga ini merupakan program master dan ini program doktornya atau PhD-nya. Sehingga dari pertama kita sudah mengetahui berapa jumlah kredit yang harus kita tempuh dan juga berapa required atau mata kuliah yang elektif dan berapa mata kuliah yang wajib untuk ditempuh sampai akhirnya lulus di S2 ataupun di S3. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian membahas tentang academic research, tadi juga ada yang sudah membahas tentang academic research. Jadi untuk academic research sendiri, pastikan bahwa research interest-nya teman-teman adalah research interest yang memang ada novelty-nya dan juga possibility untuk di-reach itu tinggi ya. Jadi jangan sampai tidak accessible untuk
kemudian dilakukan selama penelitian S2 maupun di S3. Jadi harus realistis juga terkait dengan research-nya, dan penting sekali melalui survei. Waktu lalu saya lakukan di Taiwan, mini survei juga. Jadi banyak sekali mahasiswa yang kemudian tidak melanjutkan studinya karena tidak memiliki cukup interest terhadap topiknya. Itu yang paling sering terjadi. Bukan karena tidak mampu, tapi tidak tertarik. Itulah mengapa dari awal benar-benar saya highlight kepada teman-teman yang ingin melanjutkan, karena sekali lagi ini experience saya dan juga di environment saya ya. Jadi beberapa PhD lainnya tentu memiliki experience yang berbeda. Hanya yang paling sering terjadi dan saya lakukan mini research adalah karena hal tersebut. Kemudian yang paling terpenting adalah terkadang mahasiswa karena sudah mendapatkan universitasnya dan kemudian mengetahui required dan elective course, terkadang yang sering miss adalah tidak membaca dengan persis silabusnya. Jadi ini sangat penting juga untuk dicermati silabusnya dan juga menemukan profesor yang tepat sesuai dengan research interest kita. Karena percayalah bahwa di S2 dan S3, profesor adalah partner kita. Jadi yang kemudian mampu untuk menstimulus kita mendapatkan pendidikan dan juga mendapatkan kemulusan dalam research. Salah diantaranya adalah pemilihan profesor. Ya, jadi sesuaikan dengan expert masing-masing. Terkadang ketika melanjutkan PhD, tadi ada yang bertanya struggle-nya seperti apa. Pada saat melakukan PhD, mulanya sebagian besar menyangka bahwa ketika kita sudah membuat timeline, kemudian ketika kita sudah memiliki networking, dan harapannya adalah seperti stairs di sebelah kiri, dan kemudian mencapai kesuksesan dengan mudah, ternyata terkadang realitanya adalah seperti benang ini. Jadi yang harus dilakukan ketika terutama PhD adalah bagaimana berlari secara maraton. Jadi harus memiliki kualitas yang kuat, endurance-nya. Seperti itu. Jadi bagaimana seorang PhD berusaha untuk menuntaskan apa yang diawali. Begitu ya. Karena sebagian besar PhD gagal karena tidak mampu menuntaskan apa yang sudah diawali. Itu. Jadi sekalipun benang ini merupakan benang yang sangat kusut, apabila kita melakukan maraton misalkan, akan bertemu dengan ujungnya. Jadi kalau kita harus memiliki integrasi yang cukup baik dan juga konsisten dalam membuat satu perjalanan dari awal sampai akhir. Itu ya. One of my challenging, mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan yang sudah berhasil masuk pada jurnal Scopus Q1 sebelum kemudian akhirnya melanjutkan postgraduate, which is good. Akan tetapi untuk beberapa rekan-rekan yang belum memiliki kesempatan untuk accept di Scopus ataupun SSCI Index, maka ini merupakan salah satu bentuk struggle ya. Jadi tidak masalah, saya pun mengalami hal yang sama. Saya sebelum masuk S2 belum pernah juga ke Scopus paper, jadi Scopus Journal. Jadi paper saya itu baru saya submit di 2 tahun saya mengerjakan riset saya, kemudian submit di tahun 2020 sebelum lulus S2. Kemudian cukup desperate di sana karena ada major revision dan dilakukan dari tahun 2020 sampai 2021. Di sana menginvite scholars, terus improve the idea. Jadi percayalah bahwa tidak ada satu research yang kemudian sangat buruk, karena research bergantung pada rumahnya. Jadi jurnal tersebut sesungguhnya mereka memiliki scope tertentu. Jadi selama kita belajar menjadi active listener dan juga
terus berusaha mengimprove tulisan, maka mudah-mudahan. Jadi selama ini selalu ada jalan untuk menemukan rumah. Sehingga usahakan satu riset memiliki kualitas yang baik dan improve, sehingga pada akhirnya tentu akan teraccept juga. Jadi waktu itu meskipun di satu jurnal yang sama, membutuhkan waktu yang cukup lama ya, dari 2020, 2021 sudah disubmit, padahal itu hanya selang waktu seminggu 2 minggu revision, hanya waktu untuk mendapatkan feedback atau respon balik itu mencapai 6 bulan. Jadi saya membutuhkan waktu 2 tahun sampai Scopus Q1 ini accept. Jadi tidak masalah jika suatu saat nanti teman-teman yang sudah bergabung di sini, kemudian kenapa saya tidak accept, tenang saja, bertemulah dengan network teman-teman dan kemudian improve kualitas dari research-nya. Itulah mengapa saya sampaikan bahwa make a connection. Jadi jika sudah mencapai masternya nanti, work, break, reward. Jadi di sini saya senang sekali dengan kata-kata ini karena teruslah bekerja, kemudian sempatkan waktu untuk self reward dengan break ini, dan kemudian bekerja kembali. Jadi ada beberapa pengalaman-pengalaman yang saya ambil di sana. Contohnya menjadi teaching assistant, apply untuk menjadi teaching assistant, karena di setiap momen tentu ada insight baru. Jadi setiap kali kita bertemu dengan expert-expert tentu, terutama saya bekerja waktu itu menjadi teaching assistant di occupational health, sehingga di area pekerja pun saya mendapat insight di sini. Ketika menjadi teaching assistant pun, ini mahasiswa saya waktu mahasiswa S1, ini juga saya mendapat insight dari mereka. Sehingga penting sekali ketika kita sudah stuck untuk tidak berdiam di satu tempat saja, akan tetapi find another research dan resources tentunya. Jadi ini publikasi yang tadi saya sampaikan, cukup berat juga. Dan kemudian pada saat melakukan research, jadi saya garis bawahi juga kepada teman-teman, lakukanlah apa yang terbaik, karena dengan melakukan kita tidak tahu ke depannya kita akan berada di opportunity apa. Jadi selalu siapkan saja semuanya. Jadi pada saat itu saya mempersiapkan proposal dan kemudian melakukan research series bersama Prof tentunya. Kemudian research yang sebelumnya karena sudah terpublish, kemudian saya membuat research series selanjutnya. Awalnya membuat development satu manual protokol, kemudian apply untuk membuat AI protokol dengan machine learning base. Jadi saya berkolaborasi dengan departemen lain. Uniknya, saya kemudian akan encourage teman-teman untuk berteman tidak hanya pada satu bidang saja, akan tapi bertemanlah kepada teman-teman yang berada dengan keilmuan yang berbeda. Biasanya mereka akan memberikan insight baru, itu yang membuat memampukan kita untuk mendapatkan point of view yang berbeda, sehingga tidak akan stuck. Ya, jadi pada saat itu saya apply untuk Kenyan Research and Academic Scholarship Competition, dan pada saat itu di approve ya, jadi mendapat kira-kira kisaran dana 180.000 NT dollar, jadi sekitar hampir 100 juta rupiah. Jadi untuk research ini, dan kebetulan saat itu kami juga bekerja sama dengan beberapa occupational health dan juga digital medicine pada saat itu ya. Jadi menggunakan machine learning base. Jadi kita yang memiliki dari sisi College of Medicine yang memberikan formulanya seperti apa, kemudian bekerja sama dengan tim dari engineer untuk mengoperasikan dalam bentuk machine learning, sehingga kita yang awalnya menggunakan protokol yang manual kemudian menjadi protokol yang bisa berbasis AI seperti itu. Dan penting sekali kita berada pada universitas yang memiliki QS World cukup tinggi, karena dari sana kita memiliki available resources untuk mendapatkan database yang kita inginkan. Terutama ketika kita ingin melakukan research, ketika ingin mengetahui beberapa artikel yang ada dalam database. Ini merupakan salah satu caranya. Jadi
nanti akan dijelaskan juga oleh kampus teman-teman yang bersangkutan bahwa memang kampus besar mereka memiliki database yang banyak. Itu penting sekali untuk diketahui. Itulah mengapa saya encourage teman-teman untuk ke kampus yang lebih besar. Karena mereka aksesibilitas terhadap database-nya tinggi. Ini merupakan beberapa contoh ya. Dari Embase merupakan salah satu database yang disediakan. Dan karena memiliki keunggulan di bidang research dan database itu, saya bersama tim mampu untuk membuat satu systematic review dan meta-analisis. Jadi ini bagian dari research di S3. Jadi research ini jika ingin mengunjungi silakan di link ini. Jadi ini merupakan salah satu part of research. Jadi sebelum ke sana. Jadi ini merupakan research yang terdiri dari beberapa database. Jadi mudahnya ketika di Taiwan pada masa itu adalah ketika aksesibilitas untuk searching strateginya baik sekali karena memiliki banyak sekali database sehingga memampukan untuk mencapai level of evidence yang tertinggi di meta-analisis. Ini juga membutuhkan waktu sekitar 2 tahun saya untuk membuat satu artikel ini karena proses tadi review, kemudian juga improve lagi dan proses menunggu yang sesungguhnya lama. Dan tenang saja teman-teman jika ingin melakukan conference di sana, di kampus-kampus besar di Taiwan mereka menyediakan conference funding, jadi namanya NSCT, jadi National Science and Technology Council. Jadi setiap mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan fee atau funding dari National Science and Technology Council di Taiwan. Ini merupakan salah satu contoh yang waktu lalu saya difasilitasi oleh tim dari Taiwan untuk conference di Jepang waktu itu, di Tokyo, U-Tokyo. Oke, ini merupakan list of potential scholarship. Silakan di screenshot kira-kira jika teman-teman membutuhkan. Jadi beberapa link juga sudah saya sediakan di sini, ada banyak sekali ya. Ada MOA Taiwan Scholarship, kemudian Taiwan International Cooperation and Development. Jadi yang tertinggi untuk scholarship sesungguhnya adalah di Veritas et Consentia Scholarship atau VCS. Jadi ini merupakan scholarship paling tinggi di Taiwan sejauh ini. Ya, jadi saya belum update di tahun 2025 ini apakah ada scholarship yang lebih tinggi pendanaannya. Jadi sekitar 30.000 per bulan, atau sekitar 15 juta rupiah. Dan ini sifatnya annually, jadi dia akan melakukan evaluasi setiap tahunnya. Dan berikutnya adalah ada di NCKU Distinguished International Student Scholarship. Ini tidak hanya ada di National Cheng Kung University saja, tapi di beberapa kampus lainnya seperti di NTU, kemudian top one-nya di Taiwan itu, kemudian ada juga di TMU, jadi Taipei Medical University juga mereka punya selain di National Cheng Kung University. Di setiap kampus mostly di Taiwan mereka memiliki beasiswa dari kampusnya masing-masing. Ini salah satu contohnya. Dan di samping itu di Taiwan sendiri mereka memiliki satu awards untuk excellent graduate. Jadi dari kampus mereka akan memberikan jika memiliki IPK tertinggi ya bahasanya kalau di Indonesia. Dan juga terutama dari academic excellence. Jadi mereka akan mendapatkan setiap tahun 30.000. Jadi setiap kali mendapatkan outstanding students, maka mereka berhak mendapat beasiswa 30.000 ini. Dan juga untuk setiap artikel yang terindeks pada SSCI dan Scopus terutama Q1, mereka akan mendapat research scholarship di angka 30.000 NT dollar. Juga yang tadi saya ceritakan bahwa ada Kunyan Research Scholarship. Jadi itu sekitar 180.000 NT dollar. Dan juga banyak scholarship lainnya yaitu Chunghwa Rotary Educational Scholarship dan Sinopec Bank Scholarship. Jadi ini ada beberapa link yang bisa teman-teman nanti kemudian kunjungi. Oke. What should you prepare? Saya akan masuk ke dalam salah satu web nanti jika kita masih ada waktu ya. Jadi ada beberapa requirement di antaranya hampir mirip ya seperti LPDP atau lainnya.
yang mungkin lebih familiar di Indonesia, bahwa mereka membutuhkan autobiografi dan kemampuan English-nya, dan juga esai, dan beberapa prosedur lainnya yang dibutuhkan dalam requirement-nya. Oke. Oke, sudah 30 menit, mungkin langsung saya wrap up saja, nanti mungkin ada question and answer section ya. Jadi ketika di Taiwan, waktu lalu saya berusaha untuk melakukan segala aktivitas yang mungkin dapat sifatnya volunteer, karena di Taiwan sendiri mereka memiliki satu predikat Honor of Society in Academic dan juga Human Society. Jadi pada saat itu saya mendapat penghargaan Pitao T Scholastic Honor for Society dari China karena dedikasi di bidang akademik dan juga volunteer. Sehingga saya harap nanti teman-teman juga by the time ketika melakukan kegiatan melakukan semaksimal mungkin, maka akan di-appointed sendiri dan akan terlihat outstanding sendiri oleh profesor kita, dan mereka bisa merekomendasikan untuk mendapatkan scholarship lagi. Jadi ini kira-kira scholarship yang saya terima waktu lalu di NCKU. Jadi saya yakin teman-teman, jika teman-teman juga memiliki probability untuk meningkatkan kemampuannya di bidang soft skill, dan juga teman-teman ingin kemudian melihat part-time job opportunity, itu sangat bisa di Taiwan, terutama untuk teaching assistant, dan juga untuk biasanya international affair, mereka memiliki beberapa job yang diberikan kepada international students. Jadi ini merupakan part of activity di sana. Dan dari scholarship tersebut dan juga performa selama di Taiwan, itulah menyebabkan saya juga eligible menjadi foreign faculty di Taiwan setelah lulus dari PhD saat itu. Oke, begitu saja saya tutup dengan kata-kata dari Forrest Gump. Life is like a box of chocolate. You never know what you're going to get, so prepare yourself. Ya, itu saja. Dan terakhir mungkin nanti silakan teman-teman tanyakan ke dalam diri sendiri, kira-kira kapan memulai untuk pursuing your higher education. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Iin atas sharing-nya yang sangat menarik ya. Kita jadi tahu nih langkah awal untuk mulai scholarship ya. Dan teman-teman, mungkin teman-teman sudah punya banyak pertanyaan nih kepada Mbak Iin, cuma tolong ditahan dulu sebentar karena kita akan lanjut ke pemaparan atau sharing dari narasumber kita yang kedua nih, yaitu dari Mbak Fianti Aprilia. Beliau ini adalah penerima Max Scholarship dan lulusan Master of Engineering dari Nagoya Institute of Technology Jepang. Saat ini beliau berkarir sebagai engineer di bidang material science dengan fokus penelitian pada pengembangan material keramik dan teknologi energi. Selain aktif di bidang riset, Mbak Fianti juga sering membagikan pengalamannya tentang proses beasiswa Max, adaptasi di lingkungan internasional, hingga tips akademik selama studi di Jepang. Untuk itu, teman-teman, mari kita langsung dengarkan ya pemaparan dari Mbak Fianti. Yang selanjutnya, Mbak Iin, kita tunggu sebentar ya Mbak Iin untuk sesi Q&A setelah ini. Oke, Mbak Fianti, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Nadia. Kedengaran nggak suara aku? Kedengaran, Mbak. Oke. Tadi Jepang jam berapa, Mbak? Iya nih, sekarang jam 20.55. Jam 9 kali ya, Wow. hampir jam 9. Wow, hanya untuk peserta EH ya, Mbak. Sampai larut malam nih. Oke, Aman, kalau aman. gitu tanpa berlama-lama lagi ya, Mbak, 30 menit ke depan waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Saya akan coba share screen dulu. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Kelihatan. Oke. Oke, baik.
Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Terutama saya mau ucapkan untuk EH Institute karena sudah mengundang saya di acara sharing untuk study abroad ini. Untuk EH Institute sendiri, saya pertama kali tahunya dari rekan saya yang dulu juga sama-sama berjuang di Nagoya ketika sedang menyelesaikan studi, yaitu Dr. Fitri. Dan hari ini saya akan membagikan cerita saya, pengalaman saya terkait Max Scholarship karena mungkin tadi udah disampaikan juga ya banyak tips dan trik untuk study abroad khususnya gitu kan dari Mbak Iin. Kalau di sini saya lebih akan menjelaskan terkait step by step khusus untuk Max Scholarship. Oke. Nah, mungkin sedikit perkenalan lagi dari saya. Saya berasal dari Sukabumi, terus ngambil S1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan kimia, lalu melanjutkan studi di Nagoya Institute of Technology di jurusan kimia juga, dan saat ini bekerja sebagai technical engineer di National Institute for Material Science. Di 2020 juga saya mendapatkan Max Scholarship untuk master degree. Baik, langsung saja. Mungkin ini pengetahuan dasar pengetahuan dasar untuk Max Scholarship yang juga udah tersebar di internet, tapi akan coba saya ulas lagi sedikit di sini. Nah, terkait Max Scholarship ini, mungkin simpelnya itu sama kayak LPDP mungkin ya. Tapi bedanya kalau LPDP kan dari uangnya itu dari warga Indonesia untuk warga Indonesia juga gitu kan, kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan kalau untuk Max sendiri sumber dananya itu dari semua pajak yang ada di Jepang dan untuk mahasiswa asing yang mau sekolah di Jepang kayak gitu simpelnya. Terus untuk benefitnya sendiri itu kita dapat biaya kuliah gratis 0 yen atau 0 rupiah sama sekali nggak bayar untuk biaya kuliahnya, dan kita dapat tunjangan hidup atau living allowance per bulan itu 143.000 yen per bulan untuk research student dan 144.000 yen per bulan untuk S2 dan juga S3. Terus kita juga dapat tiket pesawat datang dan juga pergi, jadi pulang pergi dari Indonesia ke Jepang dan Jepang ke Indonesia, dan untuk biaya visa pelajarnya juga gratis. Dan kalau tadi dibandingkan dengan LPDP, kalau LPDP kan kita punya kewajiban untuk stay di Indonesia gitu ya. Untuk stay di Indonesia 2+N kalau nggak salah ya. Nah, kalau di Jepang, kalau untuk Max sendiri, kita nggak ada ikatan dinas. Jadi untuk Max ini kita dibebaskan untuk berkarir di Jepang maupun di Indonesia gitu setelah lulus kayak gitu. Izin Uh, ya, ini Kak. mekanisme ya. Ini transkripnya bisa berbesar lagi nggak ya? Oh, emang kecil ya? Iya, jadi kayak berdampingan dengan ganti. Berdampingan. Kalau sekarang? Mungkin bisa di stop chat dulu, terus di share lagi. Oh, di stop dulu. Ya. Terus share lagi. Maaf ya. Oke. Makasih. Kalau sekarang gimana? Sampai. Masih sama? Masih sama juga? Iya. Oh, benar. Kayaknya ini ya. Kalau sekarang, Iya, ini udah. oke. Sesi. Oke, lanjut ya. Selanjutnya terkait Max Scholarship atau mekanisme dari Max Scholarship ini. Jadi ada dua skema dari Max Scholarship ini. Yang pertama ada Embassy Recommendation atau G2G, dan yang kedua ada University Recommendation atau U2U. Untuk Embassy Recommendation ini, semua pendaftaran dan juga proses seleksinya itu dilakukan oleh Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia.
Jadi prosesnya itu melalui kedutaan. Terus untuk tahapan seleksinya, kita cari beasiswanya dulu, daftar ke Max-nya. Setelah daftar Max-nya, baru daftar ke universitas. Terus untuk G2G ini tuh skemanya biasanya masa studinya untuk master degree itu 2 tahun setengah atau 2 tahun 6 bulan. 6 bulan pertama untuk research student dan 2 tahun selanjutnya untuk master degree atau 3 tahun setengah untuk PhD. Nah, untuk University Recommendation atau U2U ini, proses seleksi dan prosedur pendaftaran dilakukan oleh universitas yang ada di Jepang tanpa melalui kedutaan besar di Jepang gitu. Jadi tahapan seleksinya itu udah langsung sekali pintu gitu ya. Sekali pendaftaran ke universitas yang dituju, nanti universitas yang dituju akan merekomendasikan kita ke Max-nya kayak gitu. Dan biasanya kalau untuk yang U2U ini tuh jarang ada yang research student, tapi ada beberapa juga program yang ada research student-nya gitu. Jadi untuk masa studinya itu bisa 2 tahun tanpa research student atau dengan research student 2 tahun setengah. Nah, mungkin kalau untuk G2G ada juga ya informasinya udah lengkap. Saya rasa udah lengkap juga di website-nya. Untuk informasi yang U2U ini kadang ada beberapa yang salah paham atau belum tahu, belum banyak orang tahu gitu. Nah, untuk namanya kan University Recommendation atau U2U gitu ya. Kadang orang juga mikir U2U ini tuh jadi harus ada kerjasama antara universitas yang ada di Indonesia dan universitas yang ada di Jepang gitu. Nah, sebenarnya mungkin itu ketika awal dibuatnya kenapa U2U mungkin seperti itu maksudnya. Tapi untuk saat ini University Recommendation itu tidak hanya untuk universitas yang punya kerjasama dengan universitas yang ada di Indonesia gitu. Contohnya saya dari UIN Bandung itu belum ada kerjasama sama kampus yang ada di Jepang, tapi saya tetap bisa daftar ke kampusnya langsung kayak gitu. Dan kampusnya ini Nagoya Institute of Technology atau NITEC. Dari NITEC daftarkan untuk Max gitu. Nah, jadi teman-teman bisa cek untuk eligibility dari setiap kampusnya, setiap kampus Jepang itu. Contohnya ini untuk Nagoya Institute of Technology, bisa dilihat di bagian prospective student-nya, terus dicek di bagian admission-nya. Nanti biasanya mungkin formatnya agak beda, tapi kalian bisa cek di bagian admission-nya. Nanti akan ada tulisan kayak apakah universitasnya itu menerima mahasiswa untuk Max atau enggak gitu. Terus apakah cuman Max G2G atau U2U kayak gitu. Contohnya kayak gini gitu. Nah, mungkin untuk informasi dasar yang bisa kalian cari, yang bisa kalian dapatkan, bisa cari dulu ke kantor universitas yang ada di kampus masing-masing di Indonesia gitu. Cari apakah ada kerjasama sama kampus Jepang atau enggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan enggak, berarti kita bisa cari ke kampus tujuan yang di Jepang gitu. Terus mengumpulkan informasi melalui internet sebanyak-banyaknya dan juga tentunya kayak ikut sharing session kayak gini. Terus bisa juga langsung tanya ke target universitas melalui International Affairs. Nah, untuk persyaratan umumnya sendiri melalui jalur U2U ini, mungkin nggak beda jauh juga ya untuk persyaratan umumnya, baik G2G maupun U2U. Sayangnya, untuk PEX ini ada batasan usia, jadi buat teman-teman harus banget di cross-check dari sekarang gitu, eligible apa enggak untuk Max ini. Kalaupun memang tidak eligible, bisa cari juga masih banyak banget scholarship yang ada di Jepang, yang persyaratannya mungkin lebih lebih sesuai dengan kondisi teman-teman semua. Nah, untuk batas usia maksimalnya itu 34 tahun pada tanggal 1 April di tahun keberangkatan. Terus untuk studinya juga tuh memilih studi satu rumpun. Kayak saya kan dari kimia. Nah, pas S2 juga kimia kayak gitu. Jadi satu rumpun gitu. Terus memiliki IPK minimal 3,2 dari 4. Lalu selanjutnya memiliki kemampuan bahasa Inggris, mau itu TOEFL, TOEIC, IELTS ataupun yang lainnya yang disertifikasi secara global itu setara dengan B2. Atau kalau misalkan teman-teman juga mau pakai bahasa pengantarnya bahasa Jepang itu minimal punya
sertifikat JLPTN 2 yang berlaku selama 2 tahun. Jadi kalau misalkan tahun ini mau daftar, jadi minimal bahasa Inggrisnya itu sertifikatnya itu diambil di tahun 2023 kayak gitu. Terus membuat riset plan tentunya tadi sudah di-mention juga ya sama Mbak Iin, untuk tahap awal tentunya kita harus sudah tahu dulu apa interest kita, apa yang mau kita kerjakan, dan apa yang mau kita lakukan lah gitu. Terus sama interest kitanya apa. Lalu surat rekomendasi dari Universitas S1 dan juga letter of acceptance dari profesor di universitas tujuan. Mungkin kalau letter of acceptance ini nanti ya masuk ke tahap selanjutnya gitu. Tapi kalau untuk Max U to U ini biasanya kita cari profesor dulu yang mau jadi prospektif supervisor kita, kayak secara secara tidak resmi lah gitu dari profesornya, baru kita juga bisa daftar ke universitasnya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum familiar dengan CEFR ini ada keterangan untuk CEFR, tingkat-tingkat CEFR ini. Terus ini adalah tahapan atau jadwal yang juga merupakan pengalaman pribadi saya ketika mendaftar di tahun 2019. Tepatnya sih sebenarnya berarti 6 tahun yang lalu, di bulan-bulan Oktober ini. Untuk jadwalnya seperti ini, jadi proses pendaftaran ke keberangkatan itu minimal 1 tahun. Mungkin 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, karena ada beberapa universitas juga yang kayak dia bisa untuk pendaftaran di bulan Oktober dan masuk di bulan April kayak gitu. Dan untuk tahun fiskal di Jepang sendiri itu ada 2 tahun akademik, maaf. Tahun fiskalnya itu mulai dari April ke Maret. Jadi awalnya itu April, berakhir di Maret. Terus untuk tahun akademiknya itu ada 2. Jadi kita bisa masuk semester ganjil atau semester genap gitu. Jadi untuk orang Jepangnya sendiri itu semuanya masuk di bulan April. Tapi kalau untuk international student, kita bisa masuk di bulan April ataupun Oktober gitu. Nah, tahapannya gimana sih gitu kan. Nah, pertama itu kalau untuk Max yang Yutoyo ini, kita harus hunting profesor. Hunting profesor ini kayak kita mencocokkan gitu apa yang mau kita lakukan, terus cari lab, cari pembimbing lah istilahnya gitu, yang sesuai dengan kita. Terus untuk biasanya di kampus-kampus di Jepang itu tuh buka di bulan sekarang nih, Oktober ke Januari. Banyak banget kampus-kampus yang lagi buka untuk proses pendaftaran. Dan biasanya untuk proses pendaftaran itu tuh ada di 2-3 minggu doang gitu. Jadi bisa dipersiapkan sedini mungkin gitu istilahnya. Nah, di Desember Januari ini pendaftaran, jadi ngumpulin tadi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Terus ketika setelah mengirimkan persyaratan melalui email, nanti kita akan ada ujian tulis atau wawancara. Ujian tulis dan wawancara ini tuh tergantung kampusnya juga. Ada yang ada dua-duanya, ujian tulis dan wawancara, atau ada yang hanya wawancaranya. Wawancara ini biasanya kita presentasi terkait apa yang sudah kita lakukan, jadi riset yang S1 dan apa yang ingin kita lakukan di S2 nanti atau di Jepang nanti gitu. Nah, lalu nanti ketika kita udah dinyatakan lulus untuk wawancara ini, kita bisa mengirimkan mengirimkan berkas aslinya gitu ke Jepang. Terus nanti untuk pengumuman kelulusan universitasnya itu di bulan Maret. Lalu di bulan Juni kita dapat pengumuman untuk Max. Nah, di sini kan nggak ada lagi pendaftaran untuk Max ya. Jadi untuk pemberkasan Max itu udah dilakukan di awal, di proses pendaftaran ini langsung ke universitasnya kayak gitu. Dan di September akhir itu berangkat ke Jepang kayak gitu. Ini skema kalau misalkan kita enrollment di bulan Oktober.
lalu masa studi di master degree. Nah, untuk masa studi di master degree ini, teman-teman juga mungkin harus cukup familiar juga gitu ya, istilahnya apa sih yang akan kita lakukan gitu kan, apa yang akan kita hadapi selama master degree ini gitu kan. Nggak cuman istilahnya jalan-jalan atau kayak apa ya, ya istilahnya jalan-jalan aja gitu, istilahnya di luar negeri. Nah, untuk masa studi master degree ini ada 30 SKS, kreditnya itu 30 SKS, tadi bisa dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang, tergantung bahasa penuturnya itu apa. Dan 16 SKS ini itu untuk seminar. Seminar itu apa? Biasanya itu kalau di Jepang kita punya yang namanya zemi. Jadi zemi itu entah kita paper review terkait apa yang kita paper review yang berkaitan dengan riset kita, lalu kita presentasi di depan mahasiswa satu labnya dan juga profesor yang ada di dalam labnya. Lalu juga progress report terkait riset yang kita lakukan gitu. Terus untuk 14 SKS-nya ini ada matkul umum dan juga matkul khusus ya. Intinya kita harus ngambil kelas kayak mungkin ada beberapa perbedaan ya. Kalau yang 16 SKS ini sih saya rasa sama ya, tapi untuk yang 14 SKS ini bisa kayak porsian matkul umum dan matkul khususnya itu tergantung kampusnya masing-masing gitu. Nah, ini bayangan untuk kuliah S2 di Jepang. Jadi kita punya 2 tahun di sini untuk menyelesaikan master degree. Ini skema ketika saya masuk di bulan Oktober. Jadi di bulan Desember 2020 itu udah mulai masuk seminar progres 1. Terus di bulan April, karena mulai semester awal lagi, itu ada namanya evaluasi studi. Jadi kita ngumpulin riset progress dan juga riset plan untuk kayak apa yang udah kita lakukan 6 bulan sebelumnya dan apa yang mau kita lakukan di semester selanjutnya gitu. Terus setelah itu ada di Agustus sebelum libur musim panas itu ada seminar progress 2. Nah, terus di sini juga saya masukin job hunting ya, karena cukup unik. Mungkin saya kurang tahu ya kalau di Taiwan seperti apa, tapi kalau untuk di Jepang sendiri tuh dia unik banget untuk job huntingnya. Jadi kita tuh harus bisa menyelesaikan job hunting di 1 tahun sebelum kita lulus gitu. Jadi karena saya masuk satu program khusus yang ada di Nagoya Institute of Technology, di mana dikhususkan untuk orang yang ada di Asia yang mau kerja di Jepang setelah lulus. Jadi mau gak mau gitu, misalnya saya juga ikut proses job hunting gitu. Nah, job hunting itu dimulai dari Mei. Dari Mei udah mulai job hunting dan mulai kerjanya itu di bulan Oktober 2022. Jadi cukup kayak antara work-life balance dan work-life job hunting balance gitu. Dan selanjutnya juga sama ya, tiap semester itu ada evaluasi studi sama seminar progress gitu. Dan di September 2022 wisuda, di Oktober 2022 mulai kerja gitu. Plusnya mungkin kalau di Jepang ini kita udah tahu ketika lulus itu mungkin mahasiswa-mahasiswa Jepang ini tuh udah tahu gitu ketika lulus tuh dia udah tahu apakah dia mau melanjutkan untuk S3 atau mau melanjutkan untuk bekerja, karena kayak sedikit berbeda di Indonesia mungkin ya, khususnya untuk saya di kampus saya sebelumnya tuh di S1 tuh kayak istilahnya nggak ada kayak istilahnya sesi job hunting kayak gitu. Jadi ya diserahkan ke mahasiswa-mahasiswanya untuk cari sendiri gitu. Dan pada kenyataannya kita cari kerja itu setelah lulus gitu. Tapi agak beda sama Jepang itu, kita bisa cari kerja sebelum lulus, 1 tahun sebelum lulus gitu. Jadi setelah lulus 1 bulan, nggak 1 bulan sih sebenarnya, lulus di bulan September, Oktober udah mulai kerja, atau lulus di bulan di bulan Mei, April udah kerja kayak gitu. Nah, mungkin nggak banyak juga ya yang bisa saya sampaikan. Ini kesimpulan dari apa yang udah saya sampaikan. Untuk persiapan Max ini atau kuliah ke Jepang itu ada 1 tahun. Terus untuk persyaratannya ya bahasa Inggris ataupun JLPT atau JLPT.
Terus kita harus tahu rencana masa depan 5 atau 10 tahun ke depan biar kita juga bisa mengembangkan itu di motivation letter. Terus ada proposal studi dan penelitian tentunya. Terus selama proses 1 tahun ini, secara garis besarnya kita akan mengalami gitu ya, melalui proses hunting profesor, terus pendaftaran, ujian, terus di keberangkatan gitu. Dan mungkin selama proses ini tuh kayak istilahnya kita harus menyiapkan menyiapkan fisik, mental, dan juga materi gitu istilahnya. Jadi bisa disiapkan sedini mungkin. Terus untuk masa studi ini untuk master degree 2 sampai 2,5 tahun, 6 bulan research student dan 2 tahun di master course-nya sendiri. Dan ini ya, saya juga tadi Mbak Yen juga nge-share dan saya juga mau nge-share juga gitu ya istilahnya. Emang kayaknya untuk kuliah di luar negeri ataupun di Indonesia itu nggak cukup hanya kuliah aja gitu istilahnya ya. Karena kita akan merasakan kayak istilahnya suntuk lah atau stuck dengan riset dan yang lainnya gitu. Dan sedikit rekomendasi dari aku, alangkah baiknya kita dimanapun kita berada sih sebenarnya nggak ketika kuliah di luar negeri aja, tapi kita juga bisa networking selama studi, terus juga ya kalau outputnya itu cari kerja gitu ya istilahnya, networking dan juga job hunting, terus jangan lupa juga traveling juga dimasukin gitu ya untuk kita bisa explore dan tahu budaya mereka seperti apa gitu kan, dan tadi volunteering berbagi dengan apa yang kita punya. Jadi ketika kita ngerasa kayak istilahnya stuck, nggak tahu apa-apa, setidaknya kita juga punya sesuatu yang bisa dibagikan dan uh, kayak punya rasa rewarding aja gitu sama diri sendiri, bisa membagikan hal yang udah dilalui gitu, bisa membagikan pengalaman ataupun yang lainnya gitu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan malam ini. Kalau ada pertanyaan atau apapun nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Fianti, paparannya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman nih yang baru join. Untuk itu aku sedikit memberi kilas balik ya, kesimpulan sedikit tadi kita sebelumnya ada narasumber pertama, yaitu Mbak Iin di sini yang tadi sudah menjelaskan kita begitu banyak hal ya. Tadi mulai dari set your timeline teman-teman, nah itu universitasnya, waktu yang dibutuhkan, entry requirement-nya, dan perhatikan apakah kampus tersebut open untuk full English program. Kemudian kita juga perlu pastikan nih, riset kita itu mempunyai interest dan juga novelty, sehingga penting untuk kita melakukan mini survei lah istilahnya. Dan juga seringkali ada kesalahan kecil nih yang banyak dilakukan, itu tidak membaca silabus secara keseluruhan. Dan ketika pemilihan profesor, itu juga masih kurang diperhatikan, sehingga perlu diperhatikan dengan betul silabus dan kurikulumnya, serta pemilihan profesor yang expert di bidang riset yang ingin teman-teman bawa di nantinya untuk melanjutkan studi. Kemudian kita dari narasumber kedua, tadi ada Mbak Fianti yang baru saja selesai memaparkan pengalamannya ya kepada kita semua. Tadi sempat menjelaskan ada seleksi Max Scholarship, mulai dari G2G, itu perlu dari kedutaan besar, lalu ada review dari universitas langsung. Nah, nanti ada tahap-tahapannya yang perlu kita lewati, minimal 6 bulan sampai 1 tahun dari kita bisa berangkat. Mungkin teman-teman semuanya di sini ada pertanyaan kepada dua narasumber hebat kita pada malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand saja teman-teman semuanya, biar langsung muncul di layar. Oke, kita masih menunggu dari teman-teman apakah ada yang pertanyaan. Oke, sembari menunggu nih teman-teman mungkin masih mulai memikirkan, aduh aku mau tanya apa ya, atau belum kepikiran pertanyaannya apa. Mungkin aku dulu
nih yang nanya ke Mbak Fianti sama Mbak Iin. Eh, Mbak Iin masih sama kita nggak ya? Halo, Iya, masih. oke. Mungkin Mbak sembari kita menunggu teman-teman yang belum kepikiran nih mau bertanya tentang apa. Mungkin aku dulu nih yang ingin bertanya gitu. Terkait mungkin kita fokus ke scholarship-nya dulu nih. Selain nilai akademik, Mbak, ya, aspek apa sih yang paling berpengaruh dalam keberhasilan mendapatkan beasiswa tersebut? Gitu. Misalnya mungkin motivation letter kah, riset topiknya kah, atau rekomendasi dosen mungkin. Jadi selain nilai akademik, aspek apa sih mungkin yang paling berpengaruh seperti itu? Mungkin dari Mbak Bianti dan Mbak In boleh share. Ya, dari Mbak In dulu mungkin. Oke, baik. Tadi saya menunggu itu dari moderator. Yang mana dulu ini? Oke, terima kasih moderator. Tadi presentasi yang baik juga dari Mbak Vianti ya. Tadi sampaikan point of view yang lebih mendetail terkait dengan satu scholarship di sana. Untuk terkait pertanyaan Mbak Nadia, jadi ada banyak faktor untuk menentukan keberhasilan mendapatkan scholarship. Jadi pada presentasi saya sebelumnya sampaikan bahwa ada 2 jenis scholarship secara garis besar ya. Ada satu scholarship yang dapat sebelum masuk pada perkuliahan, ada scholarship yang didapat, jenis scholarship yang didapat setelah atau selama menjalani perkuliahan, setelah masuk ke perkuliahan dan selama menjalani perkuliahan. Ada 2 jenis scholarship yang berbeda. Tentu yang pertama, saya jelaskan dulu yang pertama, adalah scholarship yang didapatkan sebelum masuk perkuliahan. Pertama adalah yang terpenting dari itu tentu terkait dengan GPA, baik itu kemudian setelah lolos dari S2 atau menamatkan studi S2 dan menuju ke S3, tentu dilihat dari itu satu. Kemudian apakah prestasi yang didapatkan selama S2 sebelumnya, ini kita bahas ke S3 ya, apakah scholarship yang didapatkan sebelumnya, dan yang kemudian yang kedua adalah recommendation letter tentu ya, jadi apabila recommendation letternya merupakan orang yang big shot, misalkan dari beberapa negara, itu tentu menjadi pertimbangan penting. Berikut lainnya adalah bagaimana potensial dari students ini memiliki karakteristik soft skill yang baik. Jadi bergantung pada scholarship-nya dulu lagi. Jadi jenis scholarship yang akan diambil seperti apa? Apakah scholarship tersebut merupakan scholarship dari negara yang kita tuju atau scholarship dari Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu scope dari scholarship-nya. Jadi semacam gambaran umum apa yang diharapkan pada scholarship tersebut. Itu yang harus kita penuhi. Itu kalau dari scholarship yang sebelum mendapatkan atau sebelum perkuliahan dimulai, ya. Jadi itu scholarship yang didapatkan sebelum perkuliahan dimulai. Ketika kita membahas tentang scholarship yang didapatkan setelah perkuliahan atau selama perkuliahan, jadi setelah mendapat LOE ini, maksud saya setelah LOE ini atau selama perkuliahan, maka faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mendapat scholarship itu lebih luas lagi. Jadi mereka akan melihat kembali satu, di samping melihat scope dari scholarship-nya apa, kemudian yang kedua adalah seberapa jauh networking atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh satu mahasiswa, terutama untuk scholarship yang di luar ya. Jadi dia pasti akan melihat bagaimana aktivitas atau keaktifan dari mahasiswa ini dari sisi research-nya. Jadi sekali lagi scope dari scholarship yang kita ambil seperti apa. Jadi ada beberapa scholarship tadi yang saya sampaikan. Ada scholarship yang fokus ke research, ada scholarship misalkan tadi saya bahas tentang Rotary Scholarship, berarti itu ke arah humanity. Ada scholarship juga yang secara general,
Berarti dia akan melihat akademik dan juga dia akan melihat aktivitas humanity-nya. Itu ya. Jadi ada 2 kategori yang berbeda di sana. Itu kurang lebih dari saya, Mbak Nadia. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Iin. Berarti ada 2 macam ya, Mbak ya. Ada yang sebelum perkuliahan dimulai dan ada yang sebelum perkuliahan dimulai dan itu juga dari sebelum scholarship yang kita tuju itu lagi ya. Dan nilainya aja, tapi banyak faktor dan itu lebih luas lagi kalau sudah perkuliahan dimulai nih ada banyak faktor lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari chat. Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama ini ditujukan untuk Mbak Nanti. Jadi, halo Kak, mau nanya untuk studi Jepang, proses hunting profesornya itu gimana ya? Bisa tolong dielaborate lagi. Oke, mungkin kita jawab pertanyaan yang pertama dulu, karena ada 2 pertanyaan nih untuk Mbak Bianti. Yang pertama dari Mbak Buki, dan yang kedua dari Mas Adi. Mungkin yang pertama dulu Mbak Bianti nih, tentang hunting profesor. Boleh Mbak Bianti. Oke. Makasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi tadi untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Nadia nggak usah dijawab ya, karena udah dijawab juga sama Mbak Iin ya. Ya, Bapak kita Oke. lanjut ke pertanyaan Oke. selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin tadi pertanyaannya terkait proses hunting profesor gitu gimana? Aku bisa secara simpelnya gitu ya, cari profesor itu kayak gimana? Mungkin kayak kita ketika cari topik penelitian di S1 ya. Kita kan cari nih cari bukan profesor, ya dosen pembimbing ya, dosen pembimbing yang sesuai sama interest kita ya. Dan sama mungkin itu pun dilakukan untuk proses hunting profesor. Dan untuk tahapannya ketika kita udah menentukan nih, udah punya universitas target, kita bisa lihat di list profesornya. Biasanya itu ada juga gitu. Apalagi kalau misalkan lihat di application guideline-nya, di tiap departemen itu ada list, biasanya ada list nama-nama profesor yang bisa kita yang bisa kita tuju gitu. Nah, dari situ kayak misalkan aku ya langsung ke contoh realnya gitu. Aku kan di kimia, dan di kimia ini aku tertarik di bidang seramik gitu. Nah, langsung aku cari nih kayak mungkin secara garis besar kalau belum tahu nih universitasnya apa gitu kan. Kita bisa cari tahu dulu di internet di kampus mana sih yang penelitian seramiknya itu bagus gitu kan. Nah, saat itu untuk seramik sendiri dan tema penelitian yang yang terkenal di Jepang itu di Nagoya, tapi sebenarnya bukan di Nagoya Institute Teknologi, di kampus sebelah, kampusnya Dr. Fitri di Nagoya University. Nah, tapi ketika saya lihat-lihat lagi profile dari profile dari senseinya, dilihat satu-satu, ada satu paper yang tertarik gitu. Jadi saya tertarik ke paper itu dan mau mengembangkan paper itu gitu. Jadi di situ kita lihat kecocokan dan ketertarikan kita antara apa yang mau kita lakukan dan profesornya yang sedang dilakukan gitu. Jadi riset di setiap kampus, lihat di websitenya dan dicek ya satu-satu, dicek satu-satu tema penelitiannya apa dan apakah ada paper yang lebih spesifik yang kita interest ke merekanya kayak gitu. Mungkin itu sih kalau untuk hunting profesor, dan dilakukan di nggak cuma di satu univ ya tentunya, tapi di beberapa univ sehingga kita bisa mempertimbangkan gitu lebih baik yang mana, atau bisa dijadikan backup gitu. Ketika kita daftar ke Universitas A tapi ternyata nggak lolos, bisa selanjutnya daftar ke Universitas B gitu. Terus kalau untuk pertanyaan yang kedua, aku bacain juga pertanyaannya. Tunjung juga ya. Izin bertanya Kak, perkenalkan saya Aji dari Universitas Andalas. Saya ingin bertanya kepada Kak Fianti terkait studi di Jepang. Jika kita mengambil program international student dengan bahasa pengantar Inggris minimal sampai grade N, berapa skill bahasa Jepang yang dibutuhkan untuk daily conversation? Hubungan saya benar-benar belajar terkait profesor desain bahasa di Musdaka. Coba saya sangat berminat dengan topik yang ditanya. Apakah saya boleh mencoba mengatakan kata-kata saya untuk bergabung ke beliau? Terima kasih sebelumnya.
Oke. Kalau untuk Mas Aji ini, untuk apa ya, kemampuan bahasa Jepang, kalau misalkan kampusnya memang udah apa ya, apa dalam bahasa Inggris, ya sebenarnya nggak masalah gitu, nggak kalau misalkan nggak punya apa ya JLPTN berapa gitu, banyak banget kok orang-orang yang nggak apa ya, istilahnya nggak punya kemampuan bahasa Jepang atau nggak punya sertifikat gitu ya, secara sertifikat bahasa Jepang, tapi tetap bisa istilahnya survive di Jepang gitu. Karena kalau di dunia akademik mungkin lebih apa ya, lebih mudah kita menggunakan bahasa Inggris, apalagi di apa di tingkatan master gitu, master ataupun PhD, karena untuk orang Jepangnya sendiri, orang lokalnya sendiri, mereka juga diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris gitu ketika naik ke jenjang master ataupun doktoral kayak gitu. Kalau misalkan lebih baiknya lagi, kita bisa belajar bahasa Jepang sebelum datang ke Jepang gitu. Jadi setidaknya kita memperlihatkan ketertarikan kita untuk belajar budaya Jepang ke orang Jepangnya gitu kan, nggak apa ya, nggak ada salahnya juga gitu untuk bisa belajar budaya Jepang dan juga bahasanya gitu. Itu kan jadi nambah soft skill ya kalau misalkan kita udah belajar dan udah apa ya, mengenal sedikit tentang bahasa Jepang gitu. Terus kalau untuk apakah boleh gitu email profesornya atau enggak? Ya kalau untuk boleh atau enggak, ya boleh-boleh aja gitu, sah-sah aja. Tapi mungkin kalau untuk email profesor, biar kayak kalau misalkan kita udah tertarik banget nih sama profesor ini gitu, kita kan nggak akan istilahnya cuman email biasa gitu ya, kayak perkenalan doang gitu. Nah, kita bisa menyampaikan apa yang apa kita bisa membungkus apa yang kita ingin sampaikan ke beliau gitu kan, dengan apa yang udah kita lakukan, dan dikaitkan juga apa yang ingin kita lakukan, dan apa ya, kayak melihat opportunity yang ada untuk bisa riset di lab-nya beliau kayak gitu. Apalagi kan ini katanya profesornya itu apa punya punya hubungan dengan dosen di kampusnya ya. Jadi mungkin bisa juga melalui dosen di kampusnya yang apa ya, dibantu untuk networking ke profesornya gitu. Semoga bisa menjawab gitu. Baik. Jadi semoga untuk Kak Putih dan juga Mas Aji menjawab ya. Ini ada follow up question tuh dari Kak Putih. Nanti apakah itu bisa sekalian minta rekomendasi juga pada riset tersebut? Iya. Jadi kalau untuk tadi ya, yang You to You itu, kita tuh harus punya recommendation letter dari kampus S1 kalau misalnya sih, S1 di Indonesia, terus kita juga dapat recommendation letter dari prospektif supervisor kita yang yaitu apa profesor yang mau jadi dosen pembimbing kita di Jepangnya gitu. Jadi nanti keduanya itu bakalan apa disubmit ke Max gitu. Jadi kalau misalkan dari awal udah punya niatan untuk daftar S2 atau S3 yang apa yang disupport sama Max, itu bisa disampaikan di awal. Jadi senseinya juga tahu gitu. Terus ada beberapa juga tambahan. Kalau untuk sekarang itu yang Max You to You itu tuh ada kuota untuk senseinya sendiri gitu. Jadi nggak semua profesor yang ada di Jepang itu bisa menerima mahasiswa yang Max You to You gitu. Jadi pastiin untuk tanya dan juga cross check ke kampus dan juga calon supervisornya dari awal gitu. Berarti penting untuk dicari tahu dulu profesor tersebut ya Kak ya, untuk mobil menjawab ya Kak. Oke, oke, terima kasih Kak Puji sudah bertanya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan nih untuk Mbak Yanti dan juga Mbak Iin? Scholarship, Profesor mungkin ada pertanyaan tambahan kembali. Boleh banget langsung raise hand, atau teman-teman yang terkendala untuk open mic boleh chat kolom chat YouTube, nanti kita bantu bacakan. Oke, terima kasih Bu nih teman.
Ya, jadi kita masih ada 10 menit lagi ya, teman-teman, untuk Q&A. Jadi, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh langsung saja raise hand atau langsung send pertanyaannya di chat Zoom. Sambil menunggu nih, mungkin apa lagi ya bertanya, karena belum ada dari teman-teman yang bertanya. Siapa tahu membuka wawasan teman-teman lagi tiba-tiba kepikiran. Oke, mungkin aku tanya ke, Mbak Iit deh ya. Mbak Iit aja gitu. Taiwan itu kan dikenal sebagai negara dengan kualitas riset tinggi ya, Mbak. Nah, menurut Mbak itu apa sih keunggulan utama kita studi di Taiwan gitu dibanding dengan negara lain? Karena tadi ada banyak peluang nih yang sempat Mbak Iit share gitu. Mungkin apa sih Mbak yang membedakan Taiwan dengan negara yang lain, sepengalaman dan yang Mbak dapatkan selama ini? Baik, Boleh Mbak. baik, terima kasih moderator. Ini pertanyaannya cukup kompleks ya, karena kalau kita melihat positif terhadap satu lingkungan atau satu daerah, ada banyak sekali faktor yang bisa menjawab itu. Saya mulai dari faktor di mana bagiannya adalah sistem kesehatan saja ya. Jadi apa yang kemudian membuat satu area ini menjadi baik untuk kemudian menjadi tempat belajar. Pertama dari sistem kesehatannya, mereka ada integrasi di dalamnya. Jadi contohnya waktu saya mengambil penelitian terkait dengan occupational health nursing, jadi antar sistem, baik dari sistem klinik maupun juga sistem di masyarakat, mereka terintegrasi, dan juga sistem dari pelayanan rumah sakit dan juga perusahaan. Jadi mereka punya satu identity card. Jadi identity card ini memiliki license dan juga ada chip di dalamnya. Ketika kita menggunakan satu identity card, maka seluruh data berdasarkan dari identity card tersebut dan terhadap identitas satu personal individu itu bisa ditemukan, baik dari tracking untuk keluar ataupun ke dalam, terutama pada COVID waktu lalu ya. Jadi dari satu identity card tersebut bisa mendeteksi, dan juga apakah kemudian riwayat penyakitnya itu menggunakan satu identity card tersebut. Itu yang menarik bagi saya, sehingga kemanapun kemudian klien berobat itu mereka terintegrasi, dan terutama follow up ya. Ketika kita membicarakan tentang community health setelah dari klinik, itu follow up-nya sangat baik karena mereka terintegrasi dari satu rumah sakit, kemudian juga perusahaan dan juga rumah. Jadi mereka ada integrasi di sana, dan memang ada petugas kesehatannya yang melakukan follow up dalam hal itu. Itu yang menjadi unik dalam sebuah sistem. Itu mengapa angka safety di daerah sana itu cukup baik, terutama di Taiwan ya, di samping dari teknologi ya. Jadi banyak sekali orang Indonesia juga yang berangkat ke Taiwan mempelajari engineer. Jadi sipil dan juga biomedical engineering, itu mereka juga memiliki part yang secara teknologi sangat menarik. Itu yang membuat satu daerah ini menjadi daerah yang mampu menampung para pembelajar, terutama para researcher, untuk memahami terkait dengan sistem kesehatan dan juga sistem engineering tadi. Itu kira-kira ya dari dua sistem, dari perspektif kesehatan yang bisa saya jawab. Kembali ke moderator. Ya, baik. Berarti dari sistemnya yang terintegrasi tadi cukup menarik sih. Berarti
izin untuk follow up ya, karena saya tertarik tiba-tiba. Untuk kartu identitas itu berarti sebagai rekam medis digitalnya ya, personal untuk masing-masing orang. Iya kan? Baik, saya kurang clear dengan pertanyaannya Mbak Nadia, mungkin karena internet connection ya. Tapi yang saya tangkap adalah tadi menyampaikan, jadi itu semacam identity card yang juga bisa merecord medical record ya. Jadi rekam medik gitu ya. Begitu pertanyaannya Mbak Nadia ya. Baik. Oke, salah satu toolsnya barangkali ya, karena untuk rekam medik sendiri mereka memiliki satu sistem sendiri, akan tapi kemudian melalui identitas card, kartu identitas tersebut itu bisa detect. Jadi kita cukup membawa satu identitas kartu identitas, kemudian di tracking itu bisa terlihat. Jadi riwayat penyakit sebelumnya di daerah ini seperti apa, di bagian ini seperti apa. Itu. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Oke, mungkin kembali lagi nih pada teman-teman semua. Apakah masih ada hal yang tiba-tiba menarik ingin ditanyakan dan ingin diklarifikasi lagi kembali kepada Mbak Iin dan juga Mbak Fiansi sebelum kita ini ya, jadi webinar kita nih pada malam ini. Kita masih buka satu atau dua pertanyaan lagi bagi teman-teman yang ingin. Boleh langsung raise hand teman-teman atau ditulis di chat Zoom. Oke. Sepertinya masih belum ada nih tadi teman-teman. Maka sudah cukup. Sudah cukup. Sepertinya semua sedang mempersiapkan proposal, mungkin mau lanjut untuk postgraduate-nya ya. Ya, sepertinya seperti itu ya, langsung menyiapkan berkas, langsung membuka link-link yang tadi sudah di-share oleh para narasumber. Seperti ini langsung buka laptop masing-masing nih kayaknya. Iya. Dari informasi lanjut. Nanti dari tim EHA juga sediakan ini kan ya, informasi jika mereka membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan di email saja untuk saya personally, dan juga saya yakin juga Mbak Fianti ya. Jadi nanti kita bisa koordinasi untuk jika masih malu-malu ini para partisipannya atau sedang mempersiapkan. Jadi kita available ya untuk kemudian kontak untuk para pejuang postgraduate. Ya, betul banget. Nanti bisa konsultasi langsung nih dengan Mbak Fianti dan juga Mbak Iin terkait postgraduate-nya. Mungkin untuk closing statement ya, Mbak, berhubung karena sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya kembali dan diam-diam menyiapkan diri untuk mendaftar. Dari closing statement dari masing-masing ini, dari Mbak Iin dan juga Mbak Fianti, mungkin mengapa sih penting untuk melanjutkan studi ke luar negeri? Mungkin itu sebagai closing statement dari Mbak Iin dan juga Mbak Fianti. Ya, boleh dari Mbak Iin dulu mungkin. Saya dulu lagi nih, kirain Mbak Fianti. Oke. Baik. Saya pikir dari sekian banyak partisipan tentunya mereka memiliki ekspektasi untuk datang ke webinar ini dengan harapan bahwa mungkin hanya ingin tahu terlebih dahulu atau kemudian ingin mengenal saja terlebih dahulu seperti apa, atau ada juga barangkali yang sebetulnya sudah siap proposalnya.
Jadi hanya perlu tinggal melihat kira-kira ada insight tambahan tidak dari webinar ini. Jadi apapun yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang partisipan EH Institute, saya meminta untuk teman-teman keep going. Jadi selalu diakhiri apa yang sudah diawali dan tetap konsisten. Itu saja dari saya. Dan selebihnya jika ingin memahami lebih lanjut terkait dengan scholarship, kebetulan juga sudah mendapatkan link-linknya, silahkan dipergunakan semaksimal mungkin. Kembali ke moderator, selamat berjuang teman-teman. Terima kasih, Mbak Ina. Selalu akhiri apa yang dimulai. Quotes menarik untuk malam ini ya, Mbak. Terima kasih, Mbak Iin. Mungkin dari Mbak Fianti nih, closing statement dari Mbak Fianti. Boleh, Mbak. Oke, mungkin apa ya? Kalau minta sebenarnya aku tiap share atau aku juga ikut kayak webinar atau apapun, pasti kata kuncinya selalu sama ya. Jangan pernah berhenti gitu. Terus menyelesaikan apa yang kita mulai dan itu tuh emang kayak istilahnya klasik tapi emang itu gitu kuncinya gitu. Mungkin aku tambahan aja ya untuk semua teman-teman yang entah itu di mana tahapannya gitu kan, entah itu mulai lagi siapin bahasa Inggrisnya atau lagi cari profesor atau mungkin udah mau siap submit kayak tadi. Apa yang mau aku bilang itu mungkin teruslah berjuang karena di dunia ini kita sama-sama berjuang gitu dan jangan pernah putus asa, teruslah berjuang sampai nanti akhirnya kita pulang gitu. Karena ya kayak istilahnya mungkin kayak setelah lulus S1 ada lagi S2 gitu kan istilahnya. Setelah S2 nanti ada lagi mau S3. Setelah S3 ya cewek ataupun cowok akan menikah gitu, punya anak terus lain. Dan pada akhirnya gitu kita semuanya akan berjuang gitu sampai kapanpun. Jadi ketika kalian punya keinginan entah itu sekolah di luar negeri ataupun apapun, teruslah berjuang sampai nanti kita akhirnya pulang gitu. Dan kalau untuk luar negeri mungkin tambahannya cuman satu sih, kita bisa melihat lebih lebar dunia gitu, nggak cuman wilayah Indonesia aja gitu istilahnya, tapi kita bisa melihat lebar dunia ini gitu. Kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih, Mbak Fianti. Teruslah berjuang sampai kita akhirnya berpulang. Oke, terima kasih Mbak Fianti dan juga Mbak Iin atas pemaparannya dan sharingnya pada kita semua malam ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Iin dan juga Mbak Fianti itu bisa menambah insight teman-teman semuanya, entah yang sudah punya proposal yang siap disubmit, atau yang baru saja ingin memulai, atau yang baru saja mencari tahu, semoga semuanya mendapatkan gambaran lah ya setelah webinar ini dan ekspektasi-ekspektasi sebelum webinar dan ketika webinar semoga terpenuhi. Mungkin aku selaku moderator ingin meminta maaf kepada teman-teman semua apabila ada kata dan juga berapa yang kurang berkenan selama berjalannya webinar ini, dan sekali lagi semoga apa yang teman-teman sedang mulai bisa teman-teman akhiri dan tetap berjuang sampai akhirnya nanti kita berpulang. Oke, terima kasih. Aku Nadia pamit undur diri. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman atas pemaparannya dan juga sesi tanya jawabnya sangat menarik. Kita dapat banyak insightful terkait scholarship dan juga terkait Taiwan dan juga Jepang. Dan terus juga terima kasih juga teman-teman peserta yang sudah aktif banget di sesi tanya jawab barusan. Ada Kak Puji dan juga Kak Aji ya tadi ya. Nah, biar suasananya dari yang serius nih kita mau buat refreshing dikit nih. Kita punya quick ice breaking, yaitu kita bakal main tebak gambar, yaitu kita terkait landmark dunia, terkait study abroad juga. Jadi nanti saya akan menampilkan gambar landmark
terkenal di layar dan tugas kalian adalah menebak apa nama landmarknya dan berada di negara mana. Misalnya nih kalau muncul gambar Menara Eiffel, berarti jawabannya Menara Eiffel itu dari Prancis gitu. Nah, nanti tulis jawabannya itu di chat dan siapa yang duluan akan mendapatkan saldo GoPay sebanyak Rp10.000. Oke. Oke, siap semuanya. Kita mulai dari gambar pertama. Nah, boleh nih teman-teman. Coba tebak ini landmark apa dan berada di negara apa. Oke, ada Mbak Vianti dari narasumber kita. Dan juga ada Kak Cita dan Mas Riantoro. Gunung Fuji Jepang gitu kan. Berarti Riantoro di Yang komplit. Oke. Gunung Fuji Jepang ada dari Mbak Cita. Kurang lengkap tempatnya. Mas Riki Cokro Aminoto Gunung Fuji Jepang, coba kita cek jawabannya. Oke, Gunung Fuji Jepang benar. Untuk Mbak Cita, maaf karena kurang lengkap. Harusnya ada Gunung Fujinya Jepang, cuma kurang dikit doang. Yang lengkap adalah Mas Riki Cokro Aminoto. Boleh nanti kirim nomor GoPay-nya ke DM saya lewat via chat Zoom. Oke, kita lanjut ke tebak gambar kedua. 1, 2, 3. Nah, ini boleh. Tembok yang terkenal nih. Pasti kita semua tahu harusnya. Harus lengkap. Ini landmarknya apa, terus dari negara apa. Titik koma juga. Tembok raksasa Cina, dari tembok besar Cina, tembok DPR. Oke. Oke, coba kita ini ya. Kita cek jawabannya. Yang benar adalah tembok besar Tiongkok. Di sini ada tembok raksasa Cina, ada tembok besar Cina, ada tembok DPR. Ada tembok besar Tiongkok. Cina dan Tiongkok itu negara yang sama ya kayak. Negara yang sama. Mungkin kalau dari siapa yang duluan yang benar adalah Mas Aji. Mas Aji, beliau menjawab tembok besar Cina. Boleh Mas Aji nanti karena jawabannya benar boleh chat via Zoom terkait nomor GoPay-nya nanti kami transfer. Oke teman-teman, ice breaking-nya begitu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti ice breaking ini. Cukup singkat ya. Oke, selanjutnya adalah wait, maaf. Selanjutnya adalah ada link survei kepuasan. Link survei kepuasan ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan electronic sertifikat. Jadi boleh teman-teman untuk scan atau mengikuti link yang ada di layar tersebut. Waktu pengisian absensi dan survei kepuasan akan berlangsung selama 3 menit ya teman-teman.
Oke, teman-teman boleh untuk mengisi link survei kepuasannya ya. Ada di layar. Pengisian absensi sampai jam 7.58. Oke, 2 menit lagi. Aku izin reminder kalau daftar hadir dan survei kepuasan ini adalah adalah syarat dari elektronik sertifikat yang akan kami berikan melewati email nanti. Oke. Oke, karena udah jam 7.58, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi terkait absensi dan juga survei kepuasannya. Selanjutnya ada sesi dokumentasi bersama nih, buat teman-teman boleh on kameranya dan juga siapin gaya terbaiknya. Boleh teman-teman di on kameranya. Kalau yang nggak bisa on cam boleh reaction aja, nggak apa-apa. Oke, aku mulai eh, dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Hmm. Oke, sesi dokumentasi telah berakhir. Oke, kita sudah berada di ujung acara. Baik, karena tadi kita mulai dengan doa, ada baiknya kita akhiri juga terkait acara malam ini dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri rangkaian acara Study Abroad Talk series ke-1 dari awal sampai akhir. Dan juga terima kasih para narasumber, ada Mbak Iin dan juga Mbak Vianti yang sudah mengisi materi-materinya di acara seminar pada malam hari ini. Oke, saya Muhammad Atar Soriful Jalal, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitasnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi apa? Kasih banyak Mbak Iin, Mbak Fianti. Sama-sama. Sebelumnya tadi tuh. Mbak Sari, Tips sampai ya. ketemu. Ada. Nggak ada lagi. Good luck, tim. Assalamualaikum Bu Fitri, long time no see. Salam Anji, gimana kabarnya? Bu, Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah Anji. Ini aja Mudah-mudahan join nanya buat prospek bisa itu Bu. Bisa ketemu Sensei lagi Bu. ya mudah-mudahan nanti lanjut ya S2-nya ya ke Jepang ya. Boleh Bu, berarti ngulang S3 ya? S2 Kesling berarti Bu ya. Iya ya. Oh iya benar. Kalau S2 kalau ngulang dari Kesling juga boleh Bu. Oke, semangat Aji. Mulai disusun Bu. proposalnya. Udah Bu, Oke, udah bikin dummy-nya sih Bu, tapi nggak tahu mau dikirim ke siapa. ke sensei yang itu aja yang kemarin. Langsung email Oke. aja Bu. Baik Bu. Ya, makasih Aji. Makasih semuanya. Baik, Bu.